Halo guys, maaf baru bisa upload, karena lagi ada kesibukan. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah support Mimin dengan berkomentar di channel ini. Mimin mau mengingatkan bahwasanya nanti jika sudah 500 subscriber Mimin bakal adain giveaway kecil-kecilan. Jangan lupa subscribe dan like untuk membantu channel ini berkembang. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita manhwa yang berjudul What Can I Do Alone? Manhwa ini bercerita MC yang menjadi overpower kemudian mendatangkan karakter-karakter komik lain. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita mulai. Taein menjelaskan bahwa dia mintanya skill, tetapi jika sistem memberikannya dalam bentuk item tiket skip, juga tidak masalah baginya. Seketika Mimin teringat game COC, yang tukangnya bisa dipercepat menggunakan berlian. Panel sistem memahami maksud dari penjelasan Taein. Tetapi, untuk batasan levelnya, dan yang lebih penting genre komik manhwa mereka ini, akan jadi bagaimana ke depannya. Taein berteriak membentak panel sistem, apapun mengenai genre manhwa mereka, itu bodoh amat. Seharusnya, panel sistem itulah yang menjadi inti dari dunia ini. Masa iya, Taein harus memberitahunya 2 kali, agar panel sistem paham dengan permintaannya. Panel sistem langsung kicep, dan mau tidak mau, menerima permintaan Taein yang curang itu. Panel sistem memberikan tiket skip berwarna emas, yang ukurannya seperti uang kertas. Dengan senyum lebar yang kembali muncul, Taein bertanya apakah panel sistem serius, hal ini bisa dilakukan. Panel sistem menjelaskan, bahwa jelas hal itu bisa dilakukan. Jika Taein menggunakan tiket skip ini, maka Taein akan dianggap telah berhasil mendaki menara ujian selama 66.666 tahun, dan segera menerima hadiahnya. Di belakang ketikan sistem, terdapat emot menangis. Sistem kembali bertanya, lantas bagaimana, apakah Taein mau memakainya atau tidak? Taein berkata pakaiannya, jelas iya, dia akan memakainya. Pada akhirnya, panel sistem membantu Taein, menggunakan item skip tiket, untuk pendakian menara ujian 66.666 tahun. Wajah Taein seketika melongo, berteriak terkejut melihat tiketnya memancarkan cahaya kemasan. Begitupun 2 penonton di belakang, mereka damai sebentar, terkejut melihat tiket skip Taein yang bercahaya. Tiba-tiba, cahaya emas yang besar memancar dari bawah Taein, dan memandikannya dengan cahaya tersebut. Saking silaunya cahaya ini, satu sekolah bahkan terang benderang seperti matahari yang baru terbit. Untuk sesaat, bumi tiba-tiba menjadi bintang yang paling bersinar di seluruh alam semesta. Taein memang paham, kalau bumi itu merupakan planet. Tetapi sengaja ditulis seperti itu, agar ada efek sinematik dikit yang tidak bermasalah. Taein mulai melihat kedua tangannya seraya bertanya dalam hati, kalau apakah ini serius, apakah beneran berefek terhadapnya. Panel sistem memberikan selamat kepada Taein, atas pendakian menara ujian tersebut. Dan sekarang, Taein akan menerima hadiahnya. Berkali-kali notifikasi panel sistem muncul, memberitahu Taein, bahwa dia akan diberikan kemampuan super tier triple S. Mulai saat ini, skill tier triple S akan terbuka untuk Taein. Taein menjadi manusia yang paling berkarisma. Bahkan, semua XP, MP, EXP, STR, INT, Dex, AGI, Kon, dan Wis, telah dalam keadaan maksimal. Sistem memberitahu, bahwa Sang Agung menunjukkan ketertarikannya kepada Taein. Tetaplah lampaui batasan Anda, bagaimanapun terima kasih atas semuanya, hancurkan sesuatu yang bla bla bla. Intinya banyak pemberitahuan sistem kepada Taein. Taein setelah diselimuti oleh cahaya keemasan, saat ini mulai diselimuti cahaya putih kebiruan. Setelah semua cahaya itu meresap ke dalam tubuh Taein, Taein pun sesaat mengambil nafas, dan membuka kedua matanya secara perlahan. Sekujur tubuhnya dikelilingi energi biru maha dahsyat, dan membuatnya lebih tenang dari sebelumnya. Melihat perubahan yang terjadi pada Taein, kedua penonton di belakang nampak diam membisu, mencoba memahami situasinya. Nampak bocah kaya dengan raut wajah yang takut, bertanya di dalam hatinya,
perihal mengapa bocah itu mendadak terlihat sedikit lebih tampan. Karena melihat monsternya masih diam membisu, Taein pun bertanya ke si monster, perihal mengapa dia masih berdiri di sana, padahal Taein sudah mengeluarkan efek sekeren ini. Seharusnya, si monster sekarang dengan bodohnya mulai berlari dan menyerang ke arahnya. Begitupun juga dengan si bocah kaya, yang menunjuk-nunjuk ke arah Taein, memberi sinyal ke si monster, untuk segera menyerang bocah itu. Si monster dengan ragu mulai mengangguk, meskipun dari raut wajahnya, dia terlihat takut menghadapi Taein. Namun karena cerita template-nya seperti itu, maka mau bagaimana lagi? Si monster dengan cepat melesat ke depan Taein, dan membuka mulutnya dengan lebar, hendak menyerangnya. Taein yang bingung harus bagaimana, pertama-tama akan memulainya, dengan menggunakan scene klasik di manhwa atau anime kebanyakan. Yaitu mengarahkan tangan ke depan, dan mencoba menjentikkan jarinya ke si monster. Hanya dalam sekali jentikan ini, cahaya putih kebiruan mulai muncul, tak memberi kesempatan kepada si monster untuk menghindarinya. Si monster mulai terdorong ke belakang, dan setelah itu, dia pun terhempas bersama serangan energi cahaya biru itu, hingga keluar dari bangunan sekolah. Serangan energi yang awalnya tipis itu, dengan cepat bertambah besar, dan mengakibatkan energi itu bergerak cepat hingga keluar bumi. Bahkan dari luar bumi pun, serangan energi itu semakin besar menembus luar angkasa. Saat serangan energi itu menghilang, kita pun diperlihatkan kondisi bangunan sekolah, yang sudah hancur berantakan secara vertikal. Dan kaki dari si monster nampak tertinggal, menandakan tekanan serangan energi Taein yang kuat, membuat tubuh si monster terpotong hingga lutut. Menyadari kekuatan jentikan jari miliknya, Taein sendiri terkejut bukan main. Dia benar-benar tidak menyangka, bahwa serangannya akan sekuat itu. Panel sistem kemudian muncul di sebelah kiri Taein, dan mulai menghitung total pembasmian miliknya. Ternyata, hanya dari satu jentikan jari itu, telah membasmi banyak hal di luar angkasa. Mulai dari total gate yang dibasmi, sebanyak 389, dan monster yang dibasmi, sebanyak 765.876.961. Total korban jiwa sebanyak 2.315.396.835. Sistem juga memberitahu Taein, bahwa challenge berhasil dicapai, yaitu rekor serangan maksimum, titel pembantai, jentikan terkuat. Pendapatan XP sudah max, akan dikonversi menjadi status secara random. Telah menyelesaikan quest, total quest yang diselesaikan sebanyak 283 quest. Semua status sudah melebihi maksimal, dan kelebihan status ini, akan dikonversikan menjadi bounty. Menghitung bounty, total bounty yang dimiliki Taein saat ini, sebanyak 88.990.387.000 won. Total uang 74.322.339.717.000 won telah ditambahkan ke dompet Taein. Taein juga mendapatkan titel, Bounty Hunter. Setelah melihat semua panel sistem itu, Taein semakin terkejut, tidak menyangka akan sebanyak itu. Sejujurnya, Taein tidak paham mengapa dirinya bisa mendapat sebanyak ini, hanya dari satu jentikan jari saja. Dan yang lebih mengejutkan, total kematian yang akibat kekuatan Taein itu, sampai menyentuh angka 2,3 juta jiwa. Taein bertanya-tanya, memangnya dia habis ngapain, dengan satu jarinya itu. Bocah kaya yang melihat atap sekolah hancur berantakan, hanya bisa mengatakan gila, dengan nada yang gemetaran. Dia dengan gemetar mulai memberanikan diri bertanya ke Taein, perihal apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Taein heran, mendengar si pembuli mengajaknya berbicara dengan nada yang sopan dan formal. Namun menyampingkan hal itu, Taein tiba-tiba kepikiran hal yang menarik. Jika hal ini sesuai perkiraannya, maka Taein yakin bisa melakukan hal ini. Taein di sini mulai menyatukan kedua tangannya, dan membentuk sebuah lingkaran sihir. Panel sistem kembali muncul, memberitahu Taein,
bahwa skill tier Triple S, Temporal Rewind atau pengembalian waktu, berhasil diaktifkan. Dengan menggunakan dua lingkaran sihir di kedua tangannya, Taein memfokuskan energinya ke sana, hingga mencapai puncak. Saat dirasa sudah cukup, Taein seketika membuka kedua matanya dan menyadari bahwa dia bisa membalikkan keadaan ke semula. Taein berteriak dengan keras, menyebut Temporal Rewind. Teknik Taein bahkan sampai keluar bumi, dan berhasil mengembalikan waktu beberapa saat sebelumnya. Saat serangan energi Taein menghancurkan atap sekolah, hingga cahayanya yang awalnya tipis, monster yang tidak sempat menghindar, semuanya kembali ke semula, seakan tidak ada hal yang terjadi. Saat ini, di hadapan si monster terlihat Taein, yang mengarahkan kedua tangannya ke depan, yang membentuk lingkaran sihir waktu berwarna emas. Setelah semuanya selesai, Taein kembali menutup kedua matanya, dan fokus menghilangkan kedua lingkaran sihir tersebut. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, semuanya kembali ke keadaan, sebelum Taein menjentikkan jarinya. Di sini si monster yang sudah kembali normal, mulai mengeluarkan keringat dingin dengan ekspresi terkejut. Taein kemudian menyentuh kepalanya sambil tertawa, tidak menyangka bahwa dirinya dapat memutar balikkan waktu. Dia dengan santai meminta maaf kepada si monster, karena membuatnya kaget oleh tekniknya. Mau bagaimana lagi, soalnya ini adalah kali pertama bagi Taein, menjadi seorang transenden. Sejujurnya, Taein masih bertanya-tanya, apakah tidak masalah, jika dirinya menjadi se-OP ini. Saat Taein sibuk dengan dirinya, terlihat si monster yang hendak kabur dari sana, melalui reruntuhan yang dibuatnya, saat masuk ke koridor bangunan sekolah ini. Sadar si monster hendak pergi, Taein kemudian menunjuk ke si monster sembari bertanya mau kabur kemana. Taein mengaktifkan skill tier 2S, yaitu Koordinate Binding, atau pengikatan koordinat. Seketika si monster terkejut setengah mati, saat dirinya terkena skill kedua milik Taein ini. Melihat si monster yang bahkan sampai nangis, Taein pun kembali meminta maaf kepadanya, karena tanpa sadar, dirinya hampir membasmi si monster 2 kali. Dan karena si monster nangis terisak-isak, Taein yang muak pun menyuruhnya diam, sembari membuat 2 portal dimensi di atas dan bawahnya. Sistem memberitahu bahwa skill ini adalah skill tier Triple S, yang disebut Dimensional Exile atau pengasingan dimensi, telah diaktifkan oleh Taein. Setelah memunculkan 2 portal itu, Taein pun hendak menyatukannya dengan rapat. Dan akibatnya, si monster pun akhirnya hilang dari dunia ini, beserta dengan portal dimensi yang dibuat oleh Taein. Setelah melihat tindakan Taein barusan, si bocah kaya pembuli di belakangnya, dengan sigap duduk di lantai dengan sopan, dan memuji kehebatan Taein yang luar biasa. Dia memuji Taein, dengan menyebut Taein dengan sebutan Anda, bahwa dia benar-benar mengalahkan monster yang mengerikan itu. Taein sesaat melirik ke arahnya, dan membalas, kalau lebih tepatnya, Taein telah mengirimkannya ke dimensi yang lain. Tetapi, belum sempat penjelasan Taein selesai, bocah kaya itu langsung bersujud dan bersorak, bahwa seperti yang ia duga dari Kak Byun Taein, dia sepenuhnya percaya kepadanya. Taein yang disanjung secara berlebihan seperti itu, bertanya tentang maksud si bocah kaya melakukan ini, dan mengaku hal ini membuatnya tidak nyaman. Namun si bocah kaya dengan tegas berteriak, bahwa dia tidak masalah bersujud seperti ini. Si bocah kaya melanjutkan, kalau Taein Nim itu, adalah sang penyelamat, yang telah menyelamatkan nyawanya. Dan bagaimanapun juga, si bocah kaya akan tetap merasa bersyukur, meskipun selama ini dirinya sudah sedikit berkata-kata buruk kepada Kak Byun Tae. Melihat Kak Byun Tae dengan gagah berani melindungi dirinya dari monster mengerikan itu, dia saat ini sampai rela bersujud. Namun belum selesai memuji kehebatan Taein, Taein memotong perkataannya, karena mengingat sesuatu hal. Bocah kaya itu nampak kebingungan, dengan apa yang Taein ingat itu. Taein kemudian memberi tatapan tajam ke bocah kaya tersebut, sambil berkata roti. Bukankah sebelumnya, dia menyuruhnya untuk dibelikan roti?
Menyadari Taein mengingat ancamannya, bocah kaya ini tak sanggup menahan air matanya, dan memasang ekspresi wajah takut setengah mati. Di dalam hati dia berkata, "Mati aku mak." Saat ini, Taein dengan jelas berkata roti, dan berkata kalau si bocah kaya, bukankah sebelumnya menyuruhnya untuk membeli beberapa. Mengetahui Taein mengingat ancamannya, bocah kaya itu membalas dengan raut wajah yang takut, bahwa dia tidak bermaksud, dan itu sudah tidak apa-apa jika diabaikan. Bocah kaya itu berteriak, kalau dia akan pergi membeli rotinya sendiri. Setelahnya dia bersujud kembali di hadapan Taein, sembari memohon dengan sangat, untuk memaafkan perbuatannya. Namun sepertinya, Taein nampak tidak ingin memaafkannya, hal itu bisa dilihat, dari tatapan matanya yang dingin. Tiba-tiba, Taein kemudian meminta si bocah kaya, untuk menunggunya sebentar. Soalnya, ada sesuatu hal yang harus Taein lakukan terlebih dahulu. Si bocah kaya yang bingung, kembali mengangkat kepalanya, dan menatap terkejut melihat Taein, yang kini mulai mengeluarkan aura biru di sekitar tubuhnya, dan seakan hendak melakukan sesuatu. Namun di saat yang bersamaan, ledakan dahsyat terjadi di sebelah kanan mereka, tepat pada bangunan apartemen, yang diserang oleh para monster dengan berbagai rupa dan bentuk. Menyadari suara ledakan yang keras itu, si bocah kaya otomatis langsung melihat ke kanan, dan terkejut setengah mati. Dia saat ini, semakin ketakutan dengan situasi di sekitarnya. Akibatnya, karena rasa takutnya sudah tak dapat terbendung, bocah kaya itu pun dengan cepat merangkak ke kakinya Taein, dan memohon dengan sangat, untuk menyelamatkan dirinya dari monster itu, maupun keluar dari bangunan sekolah ini. Melihat si bocah kaya mengganggu aktivitas yang hendak ia lakukan, Taein pun menghela nafasnya, dan kembali mengingatkan si bocah kaya, untuk menunggu sebentar. Si bocah kaya yang sudah kepalang takut mulai berteriak ke Taein, kalau apakah ada hal yang lebih penting dilakukan, daripada menyelamatkan dirinya. Namun seakan keceplosan berkata menyelamatkan dirinya sendiri, si bocah kaya mengganti kalimatnya dengan berkata, daripada menyelamatkan semua orang di sekolah. Taein dengan tenang merespon si bocah kaya, bahwa yang harus ia selamatkan terlebih dahulu, adalah ayah dan ibunya. Mendengar alasan yang jelas dari Taein, si bocah kaya seketika melotot terdiam. Dia baru paham, kalau hal itu memang penting dan benar. Selanjutnya, panel sistem kembali muncul di hadapan Taein, dan memberitahunya, bahwa dia telah mengaktifkan skill rank A, yaitu kemampuan teleportasi. Awalnya Taein nampak melayang sebentar, dan tak lama kemudian, dengan cahaya biru yang berpusat di tempat dia berdiri sebelumnya, Taein pun seketika menghilang, dari hadapan si bocah kaya. Setelahnya, kita kemudian berpindah, ke sebuah iklan kamar tidur, yang ditonton oleh kedua orang tua dari Taein di televisi. Iklan tersebut menawarkan kepada penonton, bahwa jika penonton mencoba tidur siang di kamar ini, maka suasananya akan mirip seperti kamar hotel. Bahkan pengiklan juga menambahkan, jika melihat pemuda yang tidur di kamar itu, bisa dilihat bahwa tidurnya sangat pulas. Dikatakan, bahkan jika kiamat terjadi sekalipun, hal itu tetap tidak akan membangunkannya. Setelah melihat iklan kamar itu, si ibu yang nampak sedang mengupas kulit jeruk di atas meja, sesaat mendecikkan lidahnya sebanyak 2 kali, dan nampak kebingungan, kalau apakah ini yang dinamakan kamar satu orang. Si ayah yang duduk di sofa belakang si ibu, hanya tertawa kecil, sembari menyatakan perasaannya, bahwa hari ini, adalah libur yang sempurna. Duduk di sofa sembari menonton televisi. Sejujurnya, si ayah sudah tidak bisa meminta lebih dari ini. Namun di tengah mereka berdua asik menonton iklan kamar tidur, channel seketika berpindah, ke seorang pria pembawa berita terkini. Pria ini awalnya meminta maaf kepada penonton, karena telah mengganggu program sebelumnya, dengan melaporkan pengumuman penting. Dia menegaskan, kalau program ini, bukanlah simulasi atau latihan seperti sebelumnya. Saat ini, kota Seoul sedang diserang, oleh para monster misterius. Maka untuk itu, dia meminta kepada para warga,
untuk pergi mengevakuasi diri secepatnya, dan sangat diminta untuk tidak keluar rumah. Mendengar berita ini, si ayah dan si ibu auto kebingungan, dan sempat keringat dingin dibuatnya. Dan tak lama setelahnya, terjadi gempa yang dahsyat di dekat tempat mereka berdua. Ini adalah akhir dari part 2. Jika kalian suka jangan lupa klik subscribe, like dan share ke teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.